Lah ini, Nah, nah ini. gitu dong. Hmm. Udah Gampang diulangi dari awal. sekali. Ya lumayan, maksudnya agak Ini disimpelin ini tapi kita ini diulangi. ketuan loh slide-ku tuh. Kelihatan. Kelihatan. Jadi intinya teman-teman pertama tuh golek market sih. Nek gak ono market, ojo ngomong gak ono market. Semua tuh nggak ada market nih. Aku pun juga lahir di antah berantah. Aku bukan orang Surabaya, by the way. Aku tuh orang Nganjuk. Cuilik pol kota nih. Dua sopel. Ceteki koriki. Koriki kan Madiun. Aku tahu gue nih Nganjuk. Jadi nggak punya market, ya orang desa kabeh marketku. Ke Surabaya, belasan tahun. Akhirnya pun ya kita berusaha untuk cari market ya seadanya. Konco digarap, semua digarap. Akhirnya entek teman-teman habis. Makanya saya mencari. Harus mencari jemput bola. Maksudnya gitu. Kudu fokus, harus konsisten dan tetap berusaha untuk rajin datengin kota tersebut, fokus di kota tersebut atau di daerah tersebut. Ngomongin tadi kan ngomongin Tulungagung toh, jangan salah teman-teman. PGS Dupak pun, ikut tak datangi KB. Menang itu ya, itu kemarin dapat semi premi 1M teman-teman di Dupak. Itu saya em, datengin PGS itu no, list ono berapa ratus toko itu tak list KB. Karena males lah, aku kok cek mager ya di luar kota ya di desa soalnya ini Surabaya kan enak tuh mari 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 kerja iso di Pakuwon Mall iso di cafe at least itu jadi aku nggak mau keluar kota di desa aku mau di Surabaya. Surabaya katanya aku angin marketing alah ngomong telek coba tak datangi jadi tuh itu tuh kayak aku tuh menantang diriku sendiri aku coba lagi ke PGS ke Dupak ada listingan tuh 100 toko tuh ada BL tak list tak database semua mari gitu satu hari itu bisa datang itu piro toko 20 toko bayang no teman-teman panas badanku ngeflag kabeh wah aku wajur pokoknya 20 toko satu hari selama berapa minggu pokoknya total ada sekitar seminggu 2 mingguan lah buat tanya kabeh dari sekian ratus toko ini tak saring 30 toko 30 toko tak saring 20 toko 20 toko tak saring 10 toko 10 toko tak saring 5 toko kayak gitu singkat cerita dari toko-toko itu bisa closing sekitar 1, sekianan M. Ada satu nasabah, satu keluarga itu hampir 1 M DW. Sing lain-lainnya ya sekitar premi 200 juta, APN-nya ada dari 150, itu gitu. Tapi total ya 1,5 M ada be, 1,5 M-an. Itu yang dimana kita bilang Surabaya itu marketnya berdarah, ya emang. Tapi nggak ada alasan buat kita ngomong kita nggak punya market. Kembali lagi itu mindset yang harus dibenerin teman-teman ya. Akhirnya saya buktikan sendiri, ini loh Surabaya, kan passing loh, rek. 1,5 M. Lagi tuh, no. Dan jadi duit. Itu dimana kita main kualitas, disaring main kualitas, dan akhirnya menemukan market. Dan aku pun sama nasabah itu wis jadi kayak kayak ceceku dewe ya kan. Kemarin kita waktu ada sempat ngadakno uh, ke panti asuhan sama aku Riki juga kayak ubah. Ya, ada nasabahku kok ini RSW lagi ngadakno ini event charity kan. Ada nasabahku itu tak ajak. Sampai dia aku mau ikut lan, aku mau ikut dia nyumbang mainan berapa koli itu lupa. Itu ya dari nasabah kan fasing. Jadi dari yang kita nggak kenal akhirnya jaga hubungan ya jadi orang sing jadi sama kita deket. Dan ternyata guys, Dolore itu agent potensial. Ternyata lan aku loh diwamuki ambek ini ku mbok apa namanya? Lho apa aja? Iya, soalnya ngambil dari kamu. Loh, lah terus siapa? Ya wes ya itu berkatmu lan. Oh iya tak nggak apa-apa tak? Ya nggak apa-apa loh, wes lagi pula wes berapa bulan jalan, wes 4 bulan 5 bulan jalan dia bilang gitu. Ya apa-apa itu berkatmu dia bilang gitu. Itu saya ngambil premi hampir 1 M. Jadi ternyata pun juga mbok saudaranya mbok besti ini itu ya agent prudential sendiri gitu loh. Tapi teman-teman meskipun itu saudaranya, meskipun itu besti nih, meskipun itu sopan nih, semua semua itu ada jalannya. Tuhan itu menjadikan berkat bagi orang yang berjuang dan mau yang berusaha. Dia nggak akan tutup berkatmu kalau kamu nggak mau, kalau kamu tuh nggak pernah menyerah teman-teman. Jadi pendeta sekarang. Jadi itu adalah kesaksian dari saya di mana hasil fasting bisa dapatkan uang segitu teman-teman. 1,5 M ngambil BCBKB, piro ini, komisi ini. Bayang no. Lumayan. Next. Nomor 2, memahami orang. Loh, ini ada gambar ini loh tadi. Padahal yang paling bawah menengah ke bawah, kemudian paling atas lagi ada menengah dengan memiliki kekayaan 150 juta sampai 1,5 M. Kemudian di level berikutnya lagi ada menengah ke atas dengan kekayaan 1,5 M hingga 16 miliar. Di level berikutnya lagi ada HNWI, High Net Worth Individual, dengan kekayaan sekitar 16 miliaran. Dan yang paling atas lagi ada namanya UNH, sorry, UHWI.
UHNWI, Ultra High Net Worth Individuals. Jadi ini sebenarnya mereka tuh dalam USD, teorinya ini tuh berkata dalam USD, karena yang kayaknya yang bikin teori ini orang-orang orang luar gitu lah. Cuma tak convert dalam rupiah, kayak gitu teman-teman. Dan tiap segmen ini dari bawah sampai ke atas ini mempunyai treatment yang berbeda-beda, pasti dong. Nanti akan saya sharingkan treatment seperti apa sih yang saya alami untuk berhadapan dengan orang-orang seperti ini, gitu teman-teman. Semakin tinggi orangnya, semakin berisiko orangnya sebenarnya. Karena mereka udah main-main uang, by the way. Lol. Oke, teman-teman, tadi ada quiz ya. Udah dijawab semua, mostly jawabannya penting. Hampir semua tuh bilangnya penting, gak ada yang nggak penting ya. Hasil kesehatan penting atau tidak? Penting. Nah, kalau saya tanya ini teman-teman, dalam piramida asuransi, ini quiz kedua. Yang terpenting apa dahulu? Kesehatan, CI, jiwa, atau investasi? Tolong dijawab di kolom komentar. Yuk, dijawab yuk. Kira-kira apa yang penting? Tadi kan kesehatan tuh. Oh, jawaban nomor dua kesehatan lagi nih, mostly. Kesehatan, kesehatan, kesehatan. Oke. Kayaknya kesehatan semua ya. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Oke, saya close. Nah, jawabannya. Tadi ada yang jawab tuh tergantung. That's correct. Jawaban yang tepat. Saya tuh pernah tertampar ya kan dengan jawaban seorang CEO. Ini bukan CEO muda, tapi emang benar-benar CEO. Bukan CEO yang menyamar juga. Jadi saya tawarin, Pak, eh, do you have health insurance? No, we don't have. Tapi karena saya punya semua. Loh, wah ya kan. Saya nggak butuh kesehatan. Sorry. Health insurance is a cost. Dia ngomongnya pakai English gitu. Dia bilang gitu. Oke, tapi kalau misalkan habisnya 7M, 10M gimana? Well, I can pay it, gitu kan. Dia bisa bayar itu. Oke. Yang saya butuhkan adalah asset creation. Dia ternyata udah punya existing policy life insurance itu dari zaman tahun bahula itu udah 100 miliar. Ngambil dari Singapura. Tradisional. Zaman itu kita nggak punya tradisional. Dan memang dia ngerti tentang literasi asuransi, teman-teman. Saya langsung ketampar. Oh, wow. Ternyata emang sebenarnya kita mau fokus mau jual apa itu tergantung dari marketnya, teman-teman. Ya, kalau menurut saya ya kembali lagi karena ini nggak ada teorinya. Menurut saya, kalau kita mau jual health itu ya oke untuk kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Tapi kalau udah level yang tinggi, yang tadi, yang di level take back slide-nya, yang level kekayaannya udah HNWI yang ada istilah-istilah itulah atau UHNWI itu udah beda lagi apa namanya concernnya mereka. Concern orang yang kaya raya adalah bagaimana saya lebih kaya lagi. Bagaimana yang saya bayarkan itu bukan jadi sebagai biaya, tapi bisa memultiplikasi gitu teman-teman. Jadi itu yang saya dapatkan. Terus saya mau cerita lagi tadi ya, saya jadi mau cerita. Nah, saya pernah mendapatkan suatu klien yang di level di atas. Ya, ini yang saya tadi bilang ya, makin tinggi orangnya tuh makin ada resikonya juga sebenarnya. Karena mereka juga punya cara yang unik juga. Jadi orangnya itu juga agak bosi saya bilang. Ya saya paham lah, mereka pasti tipe-tipe orang bosi. Nggak semua, tapi mostly gitu menurut saya. Jadi waktu itu saya dapat klien Jakarta dan puji Tuhan bisa closing uang uang bisa closing premi itu sekitar 2 eman. Dan dia sebenarnya punya budget lagi sebenarnya. Jadi, Lan, aku punya ada uang nganggur nih sekitar berapa belas M gitu. Kelolaan jadi apa? Setelah kamu mau bikin polisnya apa? Hah? Kaget dong. Jadi, oke, I like it. Jadi, saya dapat nasabah tuh agak unik ya kan. Saking dia percaya sama saya ya, dia udah pasrahin. Ini uang ada uang miliaran ini, kamu mau kasih aku apa? Coba kamu atur no yang terbaik itu apa. Dengan senang hati badanku. Cita-cita dia kemarin udah isut sekitar 2 eman per tahunnya. Dan sebenarnya dia mau nambah lagi. Jadi sekitar budgetnya pokoknya sekitar premi 3 eman lah per tahunnya. Cuma ada masalah dan akhirnya ya that's it, cuma 2 eman tok yang jadi polis. Itu pun ya teman-teman ya. Mau bayar ini kan udah summit ya, udah summit SPAJ dan sebagainya.
kita summit, kita ke sana ya kan. Habis itu pulang ke Surabaya. Habis itu mau payment, kita tuh sampai lunch, I mau payment nih, how to pay. Kok tinggal klik itu, I cannot, you do it lah. The fuck. Akhirnya saya langsung beli tiket, langsung ke Jakarta, only to do the payment. Dan waktu mau payment pun aku udah beli tiketnya. Lan, sorry, cancel minggu depan ya. Lo already buy the ticket by the way. It's okay, it's okay, it's okay. Let me buy again. Jadi bayangin teman-teman, udah beli tiket ke Jakarta, habis itu nggak jadi pergi, tak buang tiketnya, beli lagi, dan itu pun juga sempat mau di bill. Kayak mau hari ini aja Delan. Aku bilang, aku udah di Jakarta sih by the way. Nggak bisa ditolong dibantu buat di hari yang udah disepakati. Akhirnya oke, nggak apa-apa di tanggal itu aja. Dan paymentnya pun juga udah, ini kartu jebret, udah payment semua premi sekitar 2 eman itu one by one cepat masukin masukin ke profiling kan pakai CV-nya dia. Jadi ya ya itu sih apa namanya harga yang harus dibayar teman-teman untuk menghadapi orang yang udah punya nilai kekayaan yang tinggi gitu loh. Mereka mau ditetapkan seperti itu. Well, di Jakarta pun juga nggak sedikit loh agen asuransi, apalagi agen Prudential sendiri. Banyak loh orang-orang agen Jakarta itu yang top-top juga. Tapi karena saya berada di Surabaya dan orang itu mau ngambil di saya, so I have to bring my value to him gitu loh. Saya harus berikan value apa yang bisa saya berikan untuk mereka. Makanya pun saya bisa memberikan kayak ya wes tak belai ke Jakarta untuk payment only gitu loh. Ya apa lagi gitu loh. Kalau kita nggak punya value itu, ya nasabah ya males. Karena ya, you know lah, nasabah yang tipe bosi kan ya kayak gitu kan. Kalau kita nggak mau nurutin mereka, ya mereka tinggal buy. Karena ya mereka punya opsi itu banyak, agent-agent di luar sana. Dan anyway, dia udah punya polis tuh 60 polis already have, by the way. Jadi itu bukan polis existing, bukan polis new bagi mereka. Ada yang tanya kayaknya di chat nih. Kenal dari mana? Oke, kenal dari teman ke teman. Dan itu pun juga saya udah kenal udah lama, sekitar 2 tahun yang lalu sebelum polis terbit. Tapi saya nggak mau prospek langsung. Karena saya tahu orang-orang tipe kayak gini, kalau saya langsung main sikat, 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 pasti dia akan menjauh. Jadi saya mainnya slow banget. Kayak makan waktu sih. Cuma ya, ya kayak di gas, di rem. Triknya itu kayak gitu teman-teman. Jadi kayak senggol-senggol ngomongin asuransi, cuma oke, baik gitu loh. Terus habis itu ketemu lagi, oh iya nih kok ada nasabah gini-gini, nyenggol-nyenggol tentang asuransi, ya wes, menjauh. Jadi kayak kayak disulut api, habis itu dipadamkan. Disulut api, dipadamkan. Pas hari hanya mereka yang cari ke kita. Kenal dari Jakarta, dari teman-teman, dan kayak gitu closingnya. Jadi saya nggak langsung barbar nawarin asuransi, enggak pada saat itu. Oke, cukup menjawab ya. Jadi teman-teman ya saya pun juga memperlakukan orang-orang yang berpotensi lainnya juga serupa gitu loh. Jadi saya pun meskipun nggak closing ya cuma say hi aja ya kan. Misalkan ada toko A, ini orang ini potensial banget nih. Nggak tahu saya tuh orang itu suka mengimani teman-teman. Jadi mungkin ini juga karena bakat mengimani ya. Saya tuh imani, ini orang ini pasti ngambil, ini orang ini pasti ngambil. Tak imani tak afirmasi gitu teman-teman. Dan orang sing tak imani gitu kok ya kebanyakan yang ngambil. Meskipun ada yang ngambil setelah 3 tahun kemudian, setelah 2 tahun kemudian, tapi ya diimani aja. Waktu pertama bicara soal asuransi sama orang itu, apa yang Alan katakan? Oke. Yang tak katakan ya cuma pas ngompor-ngompor itu maksudnya ya. Atau pas udah closing nih. Kalau pas ngompor-ngompor itu ya aku cuma bilang, iya aku mau pergi, saya mau pergi Eropa ini sama teman-teman, saya mau pergi ke Finland nih dapat. Ini kan top 20 only dari Indonesia kan. Ngomong kayak ngono. Ya nggak gitu semua. Cuma ya ya kayak apa ya? Kayak disenggol-senggol dikit lah. Iya aku ada nasabah, aku sing sing ini loh, kok sing ada klaim ini, aku juga harus ke Jakarta buat bantu juga karena aku direfleksikan dan lain sebagainya gitu loh. Ya senggol-senggol lah teman-teman. Akhirnya dari kesenggol itu kesenggol beneran deh dia gitu loh. Akhirnya dia yang kontak saya. Waktu closing, ya saya langsung kasih penawaran produk yang menurut saya itu oke itu apa bagi dia. Saya review dulu polisnya apa dari 60 polis tersebut. Kemudian, oke, Koko kurangnya ini. Kemudian keluarga Koko kurangnya ini. Ya saya kasih edukasi. Kasih why, kenapa kok butuhnya ini. Kebetulan saya kan dikasih kekuasaan. Saya dikasih keleluasaan untuk ngatur budget belasan M ini jadi apa produknya. Tapi saya nggak mau asal nawarin teman-teman. Kudu ada reasonnya dong, biar kalian smart gitu loh. Saya bilangnya, kok asuransi kan ada teorinya ya. Kita kan belajar CFP nih, Certified Financial Planner.
aku nggak mau nawarin gitu loh. Asal-asalan ke Koko. Aku mau nawarin tuh yang ada reasonnya, ada alasannya. Jadi ya biar ketokan kayak agensi genah gitulah. Singkat cerita kok mereka nggak punya CI, punya live doang. Ya udah sikat semua PCB PCE. Nggak tahu aku suka apa PCB PCE teman-teman. Dari dulu aku suka banget. Selain karena komisinya, tapi emang produknya bagus. Nomor tiga, jangan memaksakan, jangan memaksa, turunkan ego kalian. Kadang ketika kita ada omongan, Han, aku punya uang 10 M ini, aturan jadi opo. Langsung mendarah daging itu membabi buta, kita langsung kayak, iya undang jadi premi, iya undang isu polisi. Kayak dikejar-kejar setan gitu loh rasanya. Dan itu nggak boleh kelihatan, norak guys. Jadi waktu kita dapat premi gede, kita harus kayak nyantai aja. Saya pun juga nggak salah teman-teman. Waktu saya dapat premi gede awal-awal tuh kayak gendeng, serius lagi premi gopek, Tio, gendeng, serius lagi premi CM kan. Kayak kayak wow gitu loh. Cuma kalau kita kelihatan tuh excited buat buat nasabah, mereka kayak bakal underestimate kamu kayaknya gitu loh. Jadi aku berusaha untuk kayak tenang aja. Begitu tutup mobil, teriak-teriak, ye dapat premi 1 M gitu. Tapi ketika depan nasabah ya, oke kok, nggak kurang aku 1 M ini preminya. Jadi malah digas lagi untuk naik level, di upselling lagi. Padahal bagiku ya cukup gitu loh. Tapi ya kita nggak boleh menyamakan kacamata itu. Saya pernah juga nemeni agent, ya kan, nemuin nasabah. Singkat cerita, closing premi 300 juta. Yakin tak kok premi 300 juta? Lagi lo langsung nasabah. Gak kurang tak? Agentku langsung, kok jadi kita kok ngorok gini sih? Loh, Enggak, ngorok ini gimana norak. gitu loh. Kenapa? Ada yang ngomong tadi ya. Selanjutnya. Jadi saya pernah nemenin agent saya tuh untuk closing ya. Dia bilangnya ke saya, kok ngorok ono? Hah? Ngorok apa? Loh, kamu nyodori premi berapa ratus juta itu? Padahal kan aslinya kan cuma 300 juta target kita. Loh iya, itu target awalnya 300 juta. Tapi setelah tak lihat-lihat kok kurang targetnya itu. Langsung tak naik jadi 2 kali lipat. Jadi singkat cerita, closing 2 kali lipatnya. Dari awalnya premi 300 juta, jadi 600 juta. Isut. Karena kenapa? Ya, kita bener nggak boleh memaksakan ego kita. Tapi sebenarnya kita juga kudu melihat kacamata bagi nasabah ini segitu kurang nggak. Ketika saya naikkan 2 kali lipat, ternyata ya bagi dia masih oke-oke aja, ya nggak apa-apa gitu loh. Dan saya kasih pelajaran buat agent tersebut ya. Pelajarannya adalah, levelmu masih premi, premi 300 juta. Kamu harus naik level. Kamu harus kayak nganggap 300 juta itu kecil. Karena bagimu besar, belum tentu bagi orang itu juga besar juga. Tak gitu loh ke agentku. Ya, jadi nomor tiga, jangan memasangkan ego. Kita nggak boleh terlalu terlalu kayak mendesak gitulah buat nasabah. Karena kalau semakin nasabah didesak, semakin dia nggak suka. Jadi mainnya main kayak main cantik gitu loh. Mau premi gede ya oke, tapi kayak pelan-pelan. Dari sampai dulu, kemudian kita senggol 600 juta, mau. Oke, saya buka chat dulu ya, ada yang tanya soalnya. Alan kalau jual kritis produknya bilangnya gimana? Grace. Grace sak kantor loh, Grace lah buat kondisi ini. Ya, Grace. Kalau misalkan saya jualan yang kritis itu, bilangnya gimana? Bilangnya apa ya ya? Ya gitu-gitu aja sih rasanya, Grace. Karena kembali lagi, note-nya teman-teman ya. Ya, aku nggak kedabrus. Dan aku bukan orang yang pelit ilmu, no. Konsepnya tuh gitu-gitu aja. Udah PCB saja dinilai-nilai di sekian isinya. Ya kayak gitu ya nggak jelas no karena nasabah. Jadi nggak ada sing kalau kalau tak lebay no nih produk itu nggak ada gitu loh. Teman-teman itu apa teman-teman? Kudu 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 bisa ngelihat marketnya dan kudu bisa ngepek tuh hati nasabah gitu loh. Karena kalau kita ngomongin konsep, kita ngomongin produk, tak yakin lah kemana aja aku baca di grup leader atau di grup agent-agent juga di Rising Star. Oh, bagi kok lucu apa ya, P, PCB di combine ambil produk apa ya lupa, ini ya apa ya, apa sih lupa aku Grace yang di grup itu apa ya, yang di combine lah antara dua produk itu nanti dari nilai tunaimu itu bisa buat bayar ini, aku lupa sampean, aku baca di grup itu. Lucu ya orang-orang ini ya bisa bikin ide kayak gitu gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman punya ide itu lebih brilian daripada saya kalau digabungin gitu loh. Oh ya, PSP sama PCA, thank you Anthony. Jadi apa namanya, saya tuh baca itu tuh lucu gitu loh, kok yo aneh-aneh ayo orang-orang ini bisa bikin kombinasi gitu loh, nggak tak pikirkan sebelumnya gitu loh.
Jadi kalau aku bilang teman-teman udah bisa bikin produk, bikin bisa ide itu, sorry, teman-teman udah bisa bikin ide dan konsep itu udah banyak. Dan ya wes itu aja laku no gitu loh. Kalau teman-teman mau tanya lagi ke aku, konsepnya apa? Nanti di slide akhir tuh ada. Tapi saya kasih yang di akhir, karena menurut saya itu konsep doesn't matter. Kalau kamu nggak mau lakukan itu. Awalnya itu apa? Cari marketnya dulu gitu loh. Makanya di poin nomor satu marketnya dulu tuh harus ada. Kalau mau big case, kalau mau case premi 10 juta, 20 juta mah ya nggak perlu cari market. Semua tuh ada pasti gitu loh. Ada Jeffrey, apa ini? Wakinawati. Hah? Wakinawati PCB. Maksudnya apa ini, bro? Wakinawati PCB dan PCB barengan tangan. Hah? Maksudnya Wakeh nawari dah. Atau apa? waktu waktu nawari Oh mungkin alah, salah. astagfirullah. Waktu nawari PCB dan PCB itu barengan talan. Oh iya, kalau mentok. Karena you know lah, PCB cuma dapat budget berapa sih dari bro? Berapa M tok? Atau main kombinasi. Jadi teman-teman kalau tanya, Lan, UP terbesarmu berapa? Gak gede-gede amat. Karena aku karena aku lebih suka tuh main kombinasi gitu loh. Jadi tak banding ini ambil ini, terus habis itu tambah ini. Nggak ada yang satu jebret langsung premi 100 M gitu kayak kayak dari siapa kemarin itu yang closing tak gitu. Saya nggak pernah mendapatkan seperti itu sih. Saya selalu main kombinasi. Jadi case itu ada banyak gitu loh. Karena kenapa? Ya hopefully mereka punya 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 produk itu lengkap gitu loh teman-teman. Terjawab ya bro ya. Oke, saya lanjut lagi. Ya tadi ini ya, mereka tidak usah dipaksa, tapi sentuh. Sulit ditemui karena memang sibuk. Harus bersabar menunggu. Ini yang sering terjadi teman-teman di market yang menengah ke atas. Karena ya mereka tuh emang busy, emang sibuk. Meetingnya banyak, harus ketemu ini, ketemu itu. Ya sabar aja menunggu. Dan saya selalu mengalami di market seperti itu. Tapi paling enak tuh apa? Kalau mereka punya toko. Nah, itu enak. Langsung datangi toko nih. Tapi toko pun saya rasa daya beli ini nggak bisa sampai miliaran itu teman-teman. Pasti yang punya miliaran itu punya pabrik besar dan orangnya mobilitasnya tinggi gitu. Dan emang kudu bersabar menunggu dan kudu kayak menurunkan ego. Oke, saya ke Jakarta buat payment ya. Sampai kayak gitu nih. It's okay. Nah, digenggam kalau erat, maka akan keluar kayak pasir. Makanya ya, megangnya pelan-pelan dengan soft. Mirroring. Ya, narsis ya aku ya jadi. Oke, tidak perlu underestimate diri kamu. Layakkan dirimu sepadan dengan lawan bicara. Ini yang paling sering kita terjadi teman-teman ya. Ketika kita mempunyai market yang kita rasa mereka punya nilai yang lebih tinggi daripada kita, mereka punya kekayaan yang berkali-kali lipat lebih kita, ya iya sih. Cuma jangan 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 mengunderestimate diri kalian. Jangan seakan-akan kalian tuh kayak rendah banget ya posisinya ya. Nggak boleh kayak gitu. Karena orang itu suka di mirroring. Tanyalah apa kegemarannya mereka, tanya kesamaannya apa dengan prospekan. Kemudian juga bermain dengan angka besar. Kadang kita bermainnya di angka kecil, preminya cuma premi 20 juta, 50 juta, 100 juta. Yuk sekarang challenge nih teman-teman. Teman-teman juga harus dong punya challenge kayak dulu aku punya challenge ya. Gerakan UP 10 miliar. Coba dibikin kayak gitu. Lama-lama kebiasa kok. Biasakan teman-teman bermain di angka besar. Jangan underestimate kamu lah. Aku nggak bisa nih closing gede ya kan. Aduh kok ini ya, kok ini kegedean ya gitu. Kok apa namanya aku sama nasabah ini kok takut ya, gemeter ya. Tapi dulu emang aku awal-awal ketemu nasabah gede-gede tuh ya rada grogi sih teman-teman. Tanganku tuh agak shaking sih. Jelasnya ke orang gitu. Karena ya apa ya? Saya merasa ya ini orang ini harus dilakukan dengan baik dan benar gitu loh. Tapi saking punya cara pikir seperti itu semakin kitanya semakin kayak merasa kayak jauh sekali value kita sama mereka, jauh sekali gap kita sama mereka. Justru kita harus mendekatkan hubungan kita sama mereka. Artinya apa? Gap ini harus ditutup gitu loh. Kalau mau bestie, kalau kalian tetap menjauh, ya kita rasanya kayak bukan konco, Pak. Sedangkan nasabah itu suka dianggap sebagai temen gitu loh. Buat bicara. Ben apa? Ya ben enak ngepeatinin nasabah gitu loh. Jadi teman-teman jangan underestimate diri kalian. Semakin kalian anggap diri kalian semakin jauh daripada si nasabah gapnya, ya semakin nggak ada kayak ada hubungan deketnya gitu loh.
Jadi pede aja, sama-sama manusia juga, sama-sama makan nasi, ya sama-sama kita ngomongnya biasa aja gitu loh. Itu menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi mirroring itu penting teman-teman ya. Karena dengan mirroring ini, nasabah somehow saya rasa mereka lebih nyaman sih dengan kita. Toh di sini kan juga kita kan ya bekerja kan juga untuk jangka panjang. It means ya kita harus tahu siapa anakmu, siapa istrimu gitu loh teman-teman. Biar kita pun bisa mendelegasikan kewajiban kita. Dan aku selalu ngomong ke nasabah ya kan, kok I think I have to know about your family so well gitu loh. Boleh nggak jelasin ini siapa-siapa aja? Can I know the number of his phone atau her phone gitu buat aku collect datanya? Because I want to know that here I am the agent gitu loh, yang bakal servicing your policy gitu loh. Makanya dia pun juga akhirnya open ke kita dan ngasih datanya kita, dan aku pun jaga hubungannya one by one. Even anak si bocil, si SMA pun, si kuliah pun, tak chat, aku agentmu ya, nek ada apa-apa apa namanya kontak aku aja langsung, nggak usah ngomong papamu, langsung ke aku juga boleh, aku bilang gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi ya membangun kedekatan tujuannya pun juga untuk lebih dekat, dan pasti tujuannya untuk bisa lebih dapat case-nya lagi. Even dari ponakannya dia, dari sepupunya dia. Terjadi nggak? Terjadi banget. Jadi keluarga si A udah ngambil ya kan. Kemudian, oh ternyata si B ini sepupu nih, tak background checkin di IG, gendeng. Kalau tajir ya kayak ya. Wah, harus dibina nih hubungannya ya. Kemudian dari si ponakane ini, sorry, dari anak ini, sing isi usia berapa puluh tahun, 20-an lah, si muda, I mean. Kemudian punya sepupu ternyata orang lebih sugih lagi ya kan. Ya aku tak sama sama si mereka, sama si anaknya nasabah ini gitu. Tak ajak dolin, tak ajak pergi gitu loh. Tujuannya apa ya? Membangun kedekatan dan supaya aku dikenal ambek sepupu DE gitu loh. Ambek ponak anak nasabah. Karena si papa ini nggak mau ngasih ke aku gitu loh. Ya ya wes lewat anaknya. Toh ya anaknya juga sih umur 20-an gitu loh. Jadi ya akhirnya pun dari keluarga A ke keluarga B dapat lagi big case. Even lebih gede case-nya. Oke, connection. Nah, jadi membangun hubungan itu. Kalau aku sih love language-nya koneksi itu apa dari IG sih. Jadi aku lebih suka tuh kayak ketika punya nasabah langsung, kok ono Instagram nggak kok? Ada Instagram nggak? Itu kalau aku sukanya gitu. Karena aku juga lumayan aktif di Instagram ya. Ya, aku juga sering posting tentang pencapaian dan lain sebagainya juga di Instagram. Jadi ya let me know my achievement in Instagram ya dari Instagram gitu loh. Ketika nasabah buka Instagram ya dia tahu gua ngapain aja gitu loh. Jadi itu cara branding saya. Meskipun saya nggak terlalu agresif brandingnya ya, maksudnya nggak sih bikin konten sing ya apa sampai bikin reels dan sebagainya. Cuma ya saya lebih suka brandingnya lewat pencapaian gitu. Jadi ya ya gitu. Karena saya belum pede teman-teman bikin reels. Tapi ya reels itu bagus sebenarnya. Mau bikin sih. Ada yang mau tanya teman-teman? Mana nih kolom? Saya buka chat lagi. Kowibi, Alan, apa ada beberapa contoh objection yang pernah dialami dan handlingmu apa saat hingga akhirnya closing? Hmm, cara nyentuh biar buka UP gede piye ku? Nyentuh ya opo? Ya apa yo? Sentuhnya ya dengan biasanya aku sering tak jawab dulu yang di atas ya, aku ya sorry. Tak jawab dulu dari ko apa CWW ini. Yaitu jadi kalau saya membuka UP besar itu kebanyakan dari cerita nasabah. Even bukan nasabahku ya, contoh kayak kemarin sing COVID 30 miliar itu. Aku bilangnya apa? Ya ini salah satu timnya Prudential gitu kan. Aku bilangnya gitu. Ya karena bukan nasabahku. Ya apa sih disita nol dari UP 30 itu ya ceritakan ke nasabah gitu loh. Karena saya waktu itu belum ada case gede untuk klaim. Tapi saya sering membawa klaim ini tak hiperbola. Walah kok sampai loh. Tapi emang benar terjadi sih. Katanya sampai apa Cece itu sampai nangis-nangis karena anak itu mau lanjut sekolah kan di Singapura di mana nih lupa aku ceritanya. Ya tak cerita kayak gitu, tapi ya dengan ekspresiku yang hiperbola. Sakno kok sampai anak itu loh
bingung juga mau kuliah tapi ya danane ya opo soalnya bapaknya tidak ada tapi adanya Prudential cari 30 M ini akhirnya anak bisa sekolah kayak gitu loh jadi ya dari citra storytelling kayak gitu tentang klaim-klaim yang terjadi even klaimku tuh juga belum ada klaim yang gede-gede itu nggak ada teman-teman paling berapa sih tahun lalu aku cuma klaim-klaiman piro yo 1,5 MBE itu pun health tok untuk jiwa nih 2 tahun lalu cuma 2 eman tok mostly itu kesehatan tok sih jadi nasabahku semua dikasih umur panjang ya ada yang meninggal tapi ya cuma UP-nya kecil sih belum UP gede makanya aku nggak punya cerita di situ ya aku ngambil dari cerita orang lain so bagi teman-teman yang baru juga join di sini no worry guys aku yang wis 8 tahun ya gak cerita kayak gitu kok gak klaim lima sing sampai belasan puluhan miliar ndak ono ya wes nyomot dari story ini orang lain toh kita nggak nipu toh gitu jadi tak ceritakan seakan-akan tuh ya gimana sih mereka itu eh, mendapatkan tahayati lah teman-teman ya. Dan aku juga selalu eh, menggambarkan kayak kondisinya nasabah itu seperti apa. Well, oke, koko di sini usia berapa? 40 tahun. Kemudian anak koko usia berapa? Tak gambar no. Biar dia bisa kayak menghayati emang dia posisinya seperti apa. Itu mainnya di konsep ya teman-teman ya. Nanti konsep itu tak bakal di akhir kembali lagi. Kita cerita no ya apa cara ceritain. Oke, Ko Wibi. Alan, apa ada beberapa contoh objection yang pernah dialami handling ini closing? Banyak sih, banyak sih. Ya, kebanyakan pasti tentang budget ya. Karena produk kita itu bagus. Kalau udah nggak punya, kalau udah jawabannya udah punya asuransi, kedua I have no budget gitu loh. Ya pernah sih, tak paksa no nasabah ngambil premi sekian ya kan. Lupa premi ini berapa. Tapi ini real story yang dimana itu aku ketampar sih. Gundeng, kita oke yo. Punya A, B, C, D, E. Tapi begitu tak buka premis kayak gini ya kan. Mau ngambil, cuma kok ragu-ragu. I'm questioning myself gitu. Kayak there must be something yang dia pikirkan. Kelihatan Paul, dia mau tapi kayak merasai apa gitu loh. Dan dia belum open ke aku kenapanya itu. Tapi aku diem aja, tak analisa dewek. Apa ya orang ini yo? Katanya mau srek, mau ngambil. Sampai tanya kiri kanan nih. Ternyata emang nggak ada budget gitu teman-teman uangnya kepake buat hal lain lainnya gitu tapi dia mau ngambil tahunya dari mana kok tak buat 3 bulanan tah 6 bulanan tah daripada nggak pusing sama sekali tuh aku jarang jual bulanan sih teman-teman aku selalu tahunan cuma ini kok aneh gitu loh aku kayak merasa harus pecahkan teka-teki ini kenapa dia nggak mau bayar masalah duit tah coba lan nek bulanan piro oh berarti bener masalah duit dan akhirnya dia cerita aku sisiku baru bisa kepake mungkin bulan depan karena ini semua kepake semua. Jadi ya sebenarnya orang bilang nggak punya budget meskipun dia kelihatan kaya raya itu benar terjadi teman-teman dan banyak ternyata gitu loh. Jadi teman-teman jangan jangan merasa kecil hati ya. Cuk angel sih kerja asuransi iki kok orang kaya kayak gini loh gak mau ngambil dari aku belas. Emang seangel kita asuransi. Oh enggak ya emang dia nggak punya duit jawabannya. Jadi jangan kecil hati teman-teman. Itu emang terjadi sering. Dan teman-teman kan juga sering lihat toh, orangnya flexing punya A, B, C, D, E, ternyata duitnya kono. Banyak gitu loh. Dan kita sering mengalami itu di dunia asuransi juga. Kelihatannya punya ini, pamer, aku punya polis ini, lengkap ya kan. Begitu tak tahu lagi, kok nambah ini, kok belum punya yang ini. Saya yo, gini, gini, gini. Ya, tapi emang nggak punya budget guys. Itu yang terjadi. Dan sampai lagi bilangi, ya apa? Kita ada kok, teman pakai sisiku tak, kartu kreditku tak. Gitu sampean. Nggak boleh ya teman-teman ya sebenarnya. Cuma aku sempat kayak lagi tuh no ke nasabah. Mau pakai sisiku tak? Oh iya tak? Boleh tak? Gitu. Jadi sampai, oh berarti bener. Nggak direkomendasikan ya teman-teman ya. Kayak gitu nggak boleh. Itu dimarahin Prudential saya ngomong kayak gitu. Cuma saya tuh sempat ngetes tuh kayak gitu loh. Jadi ya intinya emang kadang tuh emang orang nggak punya budget tuh emang beneran ada. Kadang kita kan seminder loh. Saya punya tim juga, kok angel kok kerja asuransi kok itu. Saya angel kita, aku asuransi, ya emang angel. Tapi maksudnya kamu juga harus memahami market itu ya apa gitu loh. Karena kalau kita memaksa, ya pasti akan menendal. Ya kan emang dia nggak punya duit gitu loh. Emang budgetnya mungkin terpakai dengan hal yang lainnya. Wah, dia pasti ngambil. Tapi ya sabar aja. Karena asuransi itu mainnya kayak gitu. Kita menanam, belum tahu kapan menaburnya. Gak apa-apa, tanam aja sebanyak mungkin. Nah,
ini udah menjelang slide akhir ya teman-teman ya. Konsep. Ya, yang tadi saya jelaskan ya. Kalau kita ngomongin eh, apa ngomongin orang kaya, mereka pasti pikirnya itu aset creation. Gimana kita punya aset lebih berkembang lagi, kemudian nanti berkembang lagi dan nanti berkembang lagi. Nah, saya kalau ditanya, kamu suka jual apa, Lan? Jualan True Heritage. Saya sukanya itu kalau jiwa. Kalau jiwa. Kalau CI pasti PCB. Kenapa? Karena kalau saya ngelihat cara berpikir orang kaya itu mostly itu mikirnya adalah time value-nya tuh kegerus kalau kita main di rupiah. Kan ada juga yang USD kan, True Heritage kan. Cuma ya berbagai pertimbangan kok saya lebih suka rupiah menurut saya. Tapi jangan khawatir, meskipun kita mainnya di angka rupiah, kan ada tambahan bonus sampai 50%. Di tahun ke-11 mulai dikasih 10%, tahun berikutnya tambah lagi 10% sampai 50%. Jadi sebenarnya itu yang menjawab ketakutan nasabah ngambil asuransi di Indonesia. Pertama, rupiah, well sekarang udah hampir 18.000. Pasti juga valuasinya juga nilainya turun, yang dia miliki sekarang UP-nya berapa. Kemudian kalau kita mau nawari yang USD ya silakan, ya bisa aja. Tapi kalau saya pribadi, kembali lagi ini saya loh, jangan ditirukan. Karena USD juga bagus. Saya tetap suka yang rupiah gitu loh. Tapi jangan khawatir, so AI, ibu, bapak, karena meskipun ini rupiah, dia ada penambahannya untuk mencegah inflasi itu, time value of money-nya, saya bilangnya gitu. Dulu kan nggak ada. Dan dulu kan selalu nasabah mikirnya, lan 5M saya ntar jadi piro lan gitu loh. Kurang, tak 10M sekarang jadi berapa tak ke depan nih gitu. Nah, ini yang tadi saya mau jelaskan. Jadi, kalau tools yang paling saya sering gunakan, yang saya sering bawakan, itu yang kayak gini. Jadi, saya menggambarkan grafik kehidupannya si nasabah tersebut. Jadi, langsung tak gambar. Kok usia berapa sekarang? 30 tahun, tak gambar. Oke, di sini 30 tahun. Anak koko usia berapa? 1 tahun. Oke, bawah 1 tahun. Jadi, panjang ya koesean ya karena you have to do your job itu kak ketika koko usia 30 tambah 22 biasa nih lulus kuliah berapa 52 tahun panjang pek gitu loh yakin nggak mau asuransi 22 tahun itu nggak pendek loh by the way dan itu sih lo sama Pol dan you have to guarantee yourself bahwa kamu bisa bikin anakmu at least minimal itu kuliahmu tutup gitu loh kalau bisa yang lainnya jadi tak gambar di situ, biar ngena langsung di nasabah. Kadang kalau kita memberikan perumpamaan sama atau contoh dari orang lain, kadang tuh nggak kena ke dia. Karena kan ya itu kan urusannya mereka, orang lain kok gitu loh. Bagi dia gitu mungkin. Tapi kan kalau kita langsung gambarkan, kok fokus sekarang di usia segini. Amit-amit kok, nasabah kena penyakit di usia 50 tahun nih. Kayak nasabahku yang tadi itu ya, Cita No. Usia 50 tahun kena resiko ini. Kemudian harapannya kan income-nya naik terus ya. Tapi ternyata wes drop duluan. Kalau kita lihat di gambar di sini ya teman-teman ya. Biasanya drop tuh usia mulai 50 lebih ya. Udah mulai turun. Karena ya biasanya teorinya ya karena produktivitasnya menurun gitu loh. Tapi ini pun bisa lebih gampang terjadi, lebih lebih duluan terjadi. Even di usia 35 pun bisa. Langsung belum mencapai goalnya apa, wes drop duluan. Ya kenapa? Ya karena sakit. The only reason kalau nggak malas ya karena sakit. Kita boleh mempunyai impian ingin punya income 2M per tahun, 10M per tahunan, bahkan puluhan M lah. Atau mempunyai aset segitu, 100M misalkan ya. Tapi kalau dalam prosesnya tersebut kita ada kejadian ya, kita ya bodoh-bodoh 10M, 5M pun sekarang ya masih alhamdulillah gitu loh. Karena yang bisa menghambat cuma satu atau dua hal, penyakit atau males gitu loh. Ada yang tanya? Begitu. Oke, berikutnya ya well, is basic konsep sih kayak apa namanya mesin ATM kayak ya you know lah, is basic konsep. Angka 5 dan lain itu apa ya? Maksudnya apa ini angka 5 dan lain-lain?
Which one? Angka 5. Apa ini pertanyaannya maksudnya? Angka 5. Resepnya. Yang di yang di gunung itu loh, yang di atasnya itu apa maksudnya? Hah? Di gunung. 5, 10, 15 itu Hah? Di mana sih? 5, 10, 15. yang di gunung yang di atas itu, bentar, bentar. Income. Itu income maksudnya. Ya, income. Ah, Yang mulai mulai oh, ini ta, sing di kiri ta. iya ya, mulai perjalanan warna biru 5, 10, 15. Oh ya 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 itu income-nya maksudnya. Jadi ini kemarin aku suruh ChatGPT bikin gambarkan grafik kehidupan orang. Karena biar kamu nggak perlu gambar-gambar di ini. Tapi biasanya nggak kasih ini teman-teman. Ini tuh murni karena aku nyuruh ChatGPT. Biasanya aku langsung gambar, no langsung di grafiknya tapi kurang lebih kayak gini. Tapi dengan kondisi real nasabah. Tak tanya kok usia berapa? 30, tak gambar 30 tahun di garis kirinya. Oke, kok usia 30 tahun ya startnya ya. Jadi biar relatable itu. Sekarang income-nya berapa atau expense-nya berapa? Cepet per bulan, 100 juta per bulan. Tak gambar di atas 100 juta per bulan gitu. Jadi ya emang kalau bikin konsep grafik ini emang kudu relate sama kondisinya seperti apa. Ini cuma contoh sih teman-teman. Itu. Oke, ada yang lain lagi teman-teman? Terus mari soalnya. Oke, Cik Elina. Ada orang kaya, ada orang kaya kaya atau bigis, kamu biasanya prospek asuransi jiwa sebagai warisan itu sebagai apa? Karena orang kaya biasanya udah siapkan warisan, so kita pengen dapat wawasan dari kamu. Ya, kalau orang udah punya aset, ya aku sering menceritakan ini dan teman-teman juga aku yakin udah paham lah. Dimana semakin besar aset yang ditinggalkan, itu semakin banyak huru hara yang terjadi di kehidupan nanti gitu loh. Maksudnya ketika nasabah ini sudah ada, yakin tak nanti bakal anak-anakmu itu bisa damai, bisa rukun. Karena asetmu itu gede pol, ya apa cara bagi ini gitu loh. Pembagian aset kan pasti nggak bisa 100% itu akan rata. Misalkan nih, orang punya aset tanah di sini, di barat 30 M, tanah di timur 20 M, tanah di utara, Surabaya Utara 5 M tok. Loh, ya apa cara bagi nih? Gitu loh. Nggak bisa. Apalagi kalau perusahaan, emang perusahaan gampang gampang kayak gitu dibagi nih. Kalau misalkan anak ini ternyata ada urusan apa, dan dia mau minta dijual perusahaannya, terus anak sing A ini mau lanjutin usahanya itu kan nggak bisa gitu loh. Jadi ini memang sering terjadi teman-teman. Jadi gara-gara dia mau jual perusahaannya karena butuh duit, ya tendang-tendangan antar keluarga itu, antar anak itu. Padahal orang tuanya bikin usaha ini kan juga dari nol gitu loh. Jadi akhirnya ya itu yang terjadi dan bikin malapetaka. Jadi aku sering membawakan case kayak gitu sih. Caranya gimana ya dengan adanya uang perlindungan jiwa? Toh lo ya, aku selalu kayak tak apa ya tak senggol gini loh. Premi piro sih, 5 M buat susu lo cilik lah, aku bilang gitu. Bagi kita gede ya. Tapi bagi nasabah kecil. Premi cuma 5 M tolak cilik sih. Total 5 M maksudnya selama 5 tahun. Terus penangannya M. Apa artinya dibandingin sama Susuk punya aset berapa puluh M su gitu. 70 M, CPM. Sisihkanlah cuma 5 miliar tok dapat berapa puluh M ini gitu loh. Lagi itu no ke nasabah. Kayak gitu C, kurang lebih. Jadi ya tujuannya ya untuk bisa lebih meratakan lagi aset yang dimiliki buat ahli warisnya nanti. Alah, paling jawabannya gini, alah, nanti lah yo, arek-arek lah gede dewe, iso kerja dewe. Kebanyakan gitu jawabannya, paling bencet. Ya, so, aku juga ngomongnya gini. So, itu kan yang Susu harapkan kan. Kenyataannya, coba kita lihat tetangganya Susu, ponaannya Susu, ya kan, siapalah. Ono nggak peluang di mana dari 4 orang, dari misalkan 5 orang anak ini, pasti ada yang nggak beruntung sendiri. Pasti itu ada. Entah itu emang nggak punya duit, orangnya males, dablek, nakal kayak yang akhirnya dia jadi anak sing tertinggal. Pasti ada. Nah, sekarang sing anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat pasti buat ambil dulur yang paling buat dewe ini. Ya lapo?
Karena empat orang anak ini ya, wis punya istri dewe, wis punya anak dewe. Mereka punya kesibukan dewe, nggak kira mau ngurusi dulure sing paling ndablek ini. Itu POV dari saudara-saudara yang lainnya. Pasti. Sak mulia-muliane, sak ketuhanan-ketuhanan yang Maha Esa nih orang itu, gak mungkin dia tuh benar-benar kayak, oke, I give you all I have, gak mungkin bullshit in this economy, in this world gitu loh. Nah, beda ambil orang tua, beda ambil susuk, karena susuk orang tua yang melahirkan dia, maunya semua tuh sukses gitu loh. Jadi ya sekarang coba susuk persiapkan lah. Ketok ini masih oke-oke aja. Mungkin karena saya sekolah, saya belum kerja. Tapi kalau kita melihat realitanya, itu mostly itu gitu, so, kebanyakan. Nah, sekarang pertanyaannya ada, gimana tugas susu? Make sure bahwa anak-anak susu ini bisa hidupnya layak. Minimal layak, so. Gak usah so mentorong kayak susu, gak usah. Minimal layak lah, gitu loh. Caranya apa? Ya only insurance can do it, gitu loh. Susu punya legacy yang diberikan, belum tentu mereka bisa menyelesaikan legacy itu. Jadi aku sering menggambarkan kejadian ini tuh ke nasabah karena kadang tuh orang tua selalu nyepelek no karena ya belum dihadapi gitu loh kenyataan seperti apa. Padahal banyak kasus-kasus yang terjadi yang kita bisa pelajari dan kita bisa petik hikmahnya gitu. Any question? Udah nggak ada yang lain lagi, teman-teman? Apa C? eh oke, ada yang tanya nggak? Mungkin masih ngetik Lan. Nah, mungkin dikasihin HO lah ya. Mungkin yang tadi Wibi tanya HO umpama ini. Kalau biasanya dikasihin HO, oke lah kita bahas zaman sekarang ini ya. Semuanya kan kayak harga mata uang asing, rupiah kan sangat melemah ini. Terus Mm-mm. orang-orang mulai ada nggak yang kayak takut lah, yang nunggu perekonomian lah, atau kapan hari mending dibelikan emas lah, atau apa itu sebenarnya banyak nggak sih Lan yang objection seperti itu? Ya, jujur C, ya. Menurutku sih iya. Karena aku juga tanya ke semua teman-temanku yang punya usaha ini, usaha itu, nasabah aku juga tak tanyai. Mereka pun juga menjawabnya yang sama sih. Emang indeks ekonomi emang mereka lagi wait and see sifatnya. Emang lagi ketakut-takutan. Ya, itu yang emang terjadi. Dan tapi ya, menurut saya ya kita harus bijak lah. Kita nggak boleh ya nunggu ketakutan itu selesai. Lu nunggu ketakutan itu selesai ya udah diembat sama agent lain, coy gitu loh. Udah diambil sama agent lain. Karena masih banyak lagi orang-orang yang masih butuh asuransi gitu loh. Saya aja nambah sendiri pribadi gitu loh. Saya aja nambah sendiri gitu loh. Indeks ekonomi gitu loh. Pasti orang lain juga mikirnya gitu. Pasti dia ada suatu kebutuhan yang mereka memang ingin tambah gitu loh. Mungkin objectionnya handlingmu gimana kalau ada orang yang kamu prospek terus dia bilang Hmm. wah ini, nah pernah nggak ada handling kondisi-kondisi gitu dibandingkan sama emas lah atau Ya, apalah gitu? ya, ya. Pasti saya juga sering handling kayak gitu ya. Dari zaman COVID kan udah ketampar bolak-balik itu. Orang nggak mau spend uang, kemudian juga sahamnya anjlok semua, nilai unit link juga turun semua, kita kena marah ya kan. Ya, udah terjadi dari dulu sebenarnya. Gimana caranya kita bisa ngomong ke nasabah? Yang saya lakukan ketika berada masa gitu ya, ya ekonomi dan kondisi emang terus akan berjalan seperti itu. Begitu juga dengan nasib kita. Nasib kita juga nggak akan berhenti di sini. Emang ketika ekonomi seperti ini selesai, apa ekonomi masih kurang baik seperti ini, nasib akan berhenti? Kan enggak. Nasib it means kayak hari jelek lah. Entah itu sakit kritis, entah itu meninggal, itu pasti terjadi gitu. Karena setiap detik di dunia ini pasti ada yang meninggal. Jadi ya, kalau kita mau menunggu sampai situ ya gak apa-apa nek kon iso jadi cenayang. Nek kamu punya dukun ya silahkan. Masalahnya kan kamu gak bisa melihat the future. Ya kamu bilang oke, aku fine nih kan. Terus besoknya ada apa-apa ya apa, nek kamu belum prepare itu semua. Jadi aku selalu bilang kayak gitu sih. Kita bukan Tuhan, kita bukan dukun yang bisa meramal. Even dukun pun juga bisa salah ngomongnya. Ya, kenapa kita nggak mau prepare dari awal gitu loh? Karena nasib itu kita nggak bisa tentukan. Kalau nasib bisa ditentukan, ya tak tentu no, aku ngambil UP ratusan miliar sebelum aku meninggal. Kan saya nggak bisa kayak gitu. Makanya ada konsep yang namanya orang nyicil gitu loh. Orang nyicil. Saya pun juga tipe orang gitu. Saya nyicil gitu loh. Saya
udah punya target UP sekian, ntar nyicil punya UP berapa lagi, ntar tahun berapa tahun lagi punya UP lagi kayak gitu. Dan pasti banyak orang yang seperti itu gitu loh. Sifatnya kayak gitu. Jadi teman-teman jangan putus asa karena pasti punya marketnya lah. Pasti punya orang ada orang yang pasti mau ngambil asuransi meskipun kondisinya seperti ini. Meskipun mereka berkeluh kesah seperti itu. Dan saya kalau ngomong ke nasabah ya seperti itu. Kamu bisa menunggu tapi resiko tidak akan menunggumu. Oke, Itu. itu bagus banget ya. Jadi itu yang saya ingat Lan waktu di COVID itu kan juga sempat beberapa dari kita, aduh mateng ini ya kan, mulai Ya, usaha semua turun itu kan tutup semua kan, pada lebih parah kan dari yang sekarang ini kan. Tapi ketika itu aku dengar ada salah satu pembicara bilang gini, uang itu tidak hilang, cuman muter. muter. Ya kan? Jadi kalau ada yang ekonominya turun, pasti akan ada orang yang ekonominya di atas. Dinaik Ya, juga. Karena uang itu tidak mungkin hilang kan dari peredaran, betul. cuman muter aja ke siapa. Nah, Setuju jadi sih. kalau seperti Alan tadi yang sudah punya mindset yang pokoknya semua orang itu butuh asuransi gitu loh. Kalau kamu kondisimu ekonomimu lemah, di saat kamu ada risiko malah lebih parah seperti itu ya. Jadi itu yang Alan yakini ya. Jadi ketika ngomong sama orang, pokoknya tak lihat pede banget ya. Nah, itu ada pertanyaan Lan, tolong Ya, dibaca. oke, Clifford. Ya, well, I did it, Clifford. Aku rugi banyak kemarin desa. Ya, segini emang nggak make sense. Hari ini aja lu minus 5% tadi sempatan. Gendeng. Tapi ya apalagi, itu kan di luar kontrol kita. Tapi aku tetap nambah lagi UP. Yang tadi aku punya goal mau nambah UP, tetap aku mau nambah gitu. Meskipun aku crash dan hilang banyak. Dan ya apalagi di luar nalar soalnya ya sini sangat di luar nalar. Udah masuk resisten paling bawah itu jebol lagi. Udah paling bawah lagi dijebol lagi sampai nggak masuk akal grafiknya kalau teman-teman lihat grafik ISG. Parah pol. Dan aku pun juga loss banyak di sana. Ya apa caranya ngomong seperti itu? Ya kembali lagi karena kita kudu paham dulu namanya mindset untuk membagi risiko. Kalau saya pun juga kemarin juga lumayan banyak nyetor uang di sana gitu loh. Dan tetap ambles. Tapi kalau emang orang benar-benar paham untuk bisa bagi ininya apa namanya porsi buat 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 protectionnya. Ini teorinya ini loh, sering teman-teman bawain. Aku juga dapat pelajaran ini dari speaker siapa gitu lupa. S itu saving, I investment, S tambah I kalau nggak ada P, SIP kan, Gojai. Itu bagus tuh teman-teman buat nyadarin orang yang kayak gitu. I S tambah I plus P, sip jadinya. S itu saving, itu investment, P itu protection. Nah, gak apa-apa, aku lebih suka gini teman-teman. Kalau ngomongin konsep tuh soalnya banyak, saking banyak itu nggak hafal dan aku nggak mungkin kasih one by slide. Kalau gini case by case langsung aku nyanda itu langsung oke, aku suka konsep ini SIP. Kalau yang lagi ngomong tentang saham, tentang aset, tentang investasi, kudu disadarkan tentang konsep konsep SIP gitu. Kalau kita punya banyak investasi, banyak savingnya, tapi kita nggak punya pay protectionnya, S ini sama ini akan hancur dengan seketika kalau kita sakit kritis. Karena sama aja hancur, apalagi sekarang nih, tak tanya ini, crash, kamu minus 30%, minus 50%. Rela nggak kamu jual saham di kondisi minus? Sedangkan kamu besoknya butuh biaya operasi 300 juta. Kamu punya 1 M di saham, kamu rugi gopek tiaw 50% kan, kita gopek. Bukan loss, ya kan? Atau mau ambil sebagian, itu hilangnya juga banyak masalahnya. Apakah kamu rela 1 M dikurangi gocap persen, gopek tiaw. Gopek tiaw, unit sampai tiaw. Gua ambil, tinggal gopek tiaw. Rela lah. Pasti kan maksudnya apa? Aku mau nih rebound, aku pengen saham ini balik lagi ke di posisi awal. Pasti akan terjadi, cuma harus nunggu. Tapi kamu butuh nih uang segitu buat biaya berobat. Relakah kamu? Ya apa nek kamu dari awal udah mikirnya bijak ya kan? Ya head lu sekarang piro kesehatan. Ini kita nggak bisa maksana orang yang emang benar udah all in ya, karena dia nggak punya budget. Lain kita kalau misalkan dia kita jual premi-premi sing produk kecil lah, yang dia masih bisa mampu bayar. Contoh health, contoh mungkin jiwa atau CI yang premi cuma berapa tok gitu loh. Jadi ya dipasang dengan budgetnya mereka. Kalau kamu nggak spare no budget dari sekarang, ya kondisi yang tadi itu terjadi. Amit-amit nggak minta, tapi itu bakal bisa terjadi juga di kamu.
Karena kembali lagi, resiko tidak mengenal usia, resiko tidak mengenal waktu. Dia datang dengan gampang pun akan kapanpun itu bisa terjadi. Itu kalau kita ngomongin tentang orang sing terlalu saham banget ya, SIP. Menjawab ya. Oke, berikutnya Alan kasih tips aktif di IG. Ngapain? Selfie-selfie. Nge-gym. Kembali lagi, aku masih belum terlalu apa namanya dar ngomongin tentang apa keuangan kayak teman-teman lakukan ya. Teman-teman banyak banget sih yang lakukan tuh bagus banget tak lihat ya. Bikin bikin reels tentang financial planning, bikin reels tentang itu. Kalau aku di IG, aku kebanyakan sih tak posting tuh ya tentang achievement reward-reward dari pro gitu. Pengen itu gitu. Simple tapi menampar pok. Gitu deh. Sorry, tapi aku emang belum melakukan itu. Tapi mau sih kayak gitu. Tapi teman-teman misalkan merasa belum punya apa namanya achievement dari PUD dan lain sebagainya masih merintis, ya itu sangat bagus untuk membuat awareness buat nasabah. Sangat bagus. Dan I did it dulu pun juga waktu merintis aku juga gitu. Bikin konten, rajin aku tuh bikin konten. Lagi ngirim polis nih, even polisi orang tak buka, tak tutup nama nih. Guys, barbar aku dulu. Sampai sampai sempat banyak yang apa notice aku juga tuh, agent-agent lain tuh. Guys, ini loh, orang ini punya asuransi, tapi ternyata dia kecewa. Lah kenapa? Loh, yo iya, sing diambil itu cerita life insurance nggak ada kesehatan nih. Padahal dia mau klaim kesehatan. Kayak gitu no. Tak story langsung polisi iku manfaatnya apa? Sebarbar itu. Tapi malah ternyata banyak menuai ini komen gitu loh. Dan orang tuh ternyata suka gitu loh dengan cara itu. Dulu awal-awal aku jadi aja kayak gitu. Sama lama ya udah kebangun image brandnya kan. Kalau aku di asuransi ya makanya sekarang aku lebih banyak lebih ke pencapaian sih tak post di IG gitu. Tapi aku pingin sih apa namanya buat konten-konten tentang masalah edukasi itu pingin banget gitu. Ntar ya ditunggu kontennya. Gitu sih. Thank you, Siska. Oke, cukup ya teman-teman ya. Udah malam nih. Kurang lebih yang saya bawakan sih seperti itu. Mohon maaf jika saya ada salah kata karena saya adalah manusia biasa, saya adalah agent biasa, bukan bukan agent dewa. Jadi teman-teman bisa ambil mana yang positif, mana yang baik, dan yang mungkin teman-teman rasa nggak cocok ya jangan diadaptasi. Karena saya orangnya well cepat ceplos gitu. Sorry kalau ada salah ngomong. Thank you dan sampai jumpa di next union. Thank you semua. Alan, thank you so much ya. Thank you, Itu Thank you. banyak yang bilang Thank you, daging C. semua ini. Thank you. Amin. Amin. Thank you. Thank you, C. Jenny. Thank you semua. Mama, Mama. Thank you, Lan. Keren. Thank you. Thank you. Thank you, Ko. Thank you.